Shalom, Bapak Ibu sekalian. Perbedaan antara manusia dan Tuhan adalah manusia senantiasa melihat segala sesuatu, melihat apa yang ada di luar. Tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang akan kita rencanakan. Dia tahu dengan jelas. Itu sebabnya kita nggak bisa bohongi Tuhan. Kita bisa bohongi banyak kali manusia, tetapi kita nggak bisa bohongi Tuhan. Itulah perbedaan antara Tuhan dan manusia. Dan saya percaya, setiap orang kalau mau jujur di hadapan Tuhan, maka dia jujurlah di hadapan manusia. Karena Tuhan nggak kelihatan. Ketika kita mau jujur di hadapan Tuhan, mulailah kita jujur terhadap manusia. Suami saya selalu berkata, seseorang kalau mau sukses, maka dia harus jujur. Jujur aja nggak cukup, karena ketika jujur, tapi dia malas, tidak akan bisa jadi sukses. Dia jujur dan dia harus rajin. Jujur dan rajin itu nggak cukup. Kenapa? Karena di dalam kehidupan selalu ada masalah, ada pergumulan, ada cobaan-cobaan, semua yang Tuhan izinkan. Itu sebabnya dia harus bergantung kepada Tuhan, harus berdiri teguh, memegang firman Tuhan, dan bersandar kepada Tuhan 100%. Maka tidak ada badai yang bisa menghancurkan dia. Saya bersyukur suami saya kalau bicara tentang kejujuran, dia bukan hanya bicara, dia bukan hanya mengajarkan, tetapi dia menghidupi kejujuran itu. Bapak Ibu sekalian, apabila kita terhadap perkara-perkara kecil untuk jujur itu gampang, tetapi kalau menyangkut perkara besar, untuk jujur itu tidak gampang. Apalagi menyangkut keuangan yang besar, untuk jujur itu nggak gampang. Saya belajar daripada suami saya. Suami saya suatu hari beberapa tahun yang lalu, saudara, ada seseorang dan orang itu meninggal. Ternyata orang yang meninggal itu ada asetnya, ada 11 ruko. Bukan 1 ruko, 11 ruko atas nama suami saya. Secara hukum itu pemiliknya adalah suami saya. Orang itu hanya memberikan amanah kepada suami saya, kalau saya meninggal, ruko ini biar menjadi milik anak istri saya. Maka ketika dia meninggal, suami saya ajak saya bolak-balik datangin istrinya, katakan, ayo ada 11 ruko, itu milik suamimu, tapi namanya nama saya, Witono. Tetapi secara hukum itu betul punya saya. Tetapi sebenarnya Tuhan tahu itu bukan punya saya. Suami istrinya tertawakan, suami saya bukan orang yang bodoh. Masa dia mau kalau itu asetnya pakai nama orang lain? Suami saya masih nggak putus asa. Dia suruh saya berkali-kali, sampai kali ketiga baru sang istri itu benar-benar percaya. Ketika kami, singkat cerita, kalau kami pergi ke notaris, notaris bilang secara hukum itu adalah milik suami saya. Suami saya boleh minta uang, minta bagian, minta ruko yang mana menjadi milik suami saya. Suami saya cuma jawab, tidak, saya tidak menginginkan, karena itu bukan hak saya. Saya tidak akan pernah menginginkan sesuatu yang bukan hak saya. Maka dari itu sebelum saya meninggal, maka seluruhnya harus dibalik nama. Hanya saya tidak mau bayar pajaknya, saya tidak mau bayar biaya notarisnya. Saudara-saudara, 11 ruko itu nilainya 20 M, kurang nggak lebih ada. Tapi suami saya tidak tertarik. Dia katakan, ma, percuma kita melayani, percuma kita bicara tentang firman Tuhan kalau kita tidak jujur. Semua manusia nggak tahu, hukum nggak tahu, tidak akan bisa menghukum saya. Tapi Tuhan tahu, ma. Itu sebabnya saya takut akan Tuhan. Saya nggak mau masuk neraka hanya melakukan sesuatu yang ketidakjujuran walaupun orang lain nggak tahu. Saudara-saudara,
suami saya bukan hanya jujur di hadapan Tuhan, dan dia buktikan dia jujur terhadap manusia. Apakah kita bisa demikian? Dia bukan hanya bicara tentang firman Tuhan. Dia seorang yang sederhana, tetapi dia menghidupi firman Tuhan. Dia mengajarkan firman Tuhan kepada setiap kami melalui tindakannya, melalui kelakuannya, melalui apapun yang dia lakukan. Semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Satu pedoman di dalam hidupnya, dia akan mencintai Tuhan. Dia akan hidup seperti yang Tuhan mau sampai waktunya selesai. Saya percaya dengan video yang singkat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara akan belajar bukan hanya jujur di hadapan Tuhan, tetapi akan jujur di hadapan manusia, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya, maka bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.